Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan. Amin. Oke teman-teman, pagi ini kita akan belajar tentang konsep fungsi eksponen. Nah, ini adalah materi pertama dalam semester pertama di pelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA. Oke, bersama saya, Ibu Eti Marlina di SMA Negeri 1 Langkap Lancar. Apa sih indikator pembelajaran pada hari ini? Indikatornya adalah menjelaskan konsep fungsi eksponen dan menentukan penyelesaian yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Fungsi eksponennya di sini kita bagi menjadi 4 ya, ada pangkat bulat positif, pangkat 0, pangkat negatif, sifat-sifat eksponen. Nah, ini bukan bagian, cuman ada sub-sub bagian gitu ya. Oke, kita mulai dari pangkat bulat positif. Dari pangkat bulat positif, perkalian berulang sebuah bilangan real dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Contohnya, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 ya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Selanjutnya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Pada bentuk 2 pangkat 5, bilangan 2 disebut bilangan pokok atau bilangan dasar dan bilangan 5 disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi eksponen itu gampangnya adalah pangkat. Pangkat. Polisi berpangkat. Jika A bilangan real, A anggota bilangan real dan N bilangan bulat positif, A anggota bilangan bulat positif. Jika A pangkat N ditentukan oleh A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor yang sama dengan A bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 ya. Selanjutnya negatif 3A pangkat 3. Jadi ibaratnya seperti ini tadi 2 pangkat 5 berarti 2-nya ada dikalikan sebanyak 5 kali ya. Kalau ini berarti negatif 3A dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 3A kali negatif 3A kali negatif 3A. Nah, hasilnya adalah negatif 27A pangkat 3. Nah, di sini kalau misalkan adalah koefisien, maka dia dikalikan karena dia bisa ya dikalikan. Maka negatif 3 kali negatif 3 adalah 9. 9 kali negatif 3 itu artinya negatif 27. Nah, A di sini kok jadi begini? Nah, kalau variabel kita tidak perlu merubahnya karena variabel itu akan selalu tetap. Nah, kenapa di sini ada pangkat 3? Karena ini dikalikan 3 kali. Ibaratnya A kali A kali A gitu ya. Jadi A pangkat 3. Nah, kalau ini gimana? Kita sering melihat ini sejak zaman SD mungkin. SD masih belum ya? SMP lah ya. SMP kita sudah lihat bentuk yang ini ya. Nah, ini A tambah B pangkat 2 itu bisa diartikan seperti ini. A tambah B kali A tambah B. Ya. Maka A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini caranya kalau dulu anak-anak ibu bilangnya kalikan capit udang. Jadi A kali A kali B, B kali A, B kali
B. Seperti itu ya. Maka hasilnya A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada bilangan pecahan yang dipangkatkan. Oke, kalau pangkatnya di luar, nanti jadinya seperti ini. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 lagi. Karena di sini pangkat 4. Kalau misalkan pangkat 4-nya di 2, maka yang dipangkatkan 4 adalah 2-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pangkat bulat negatif. Oh, disuruh perhatikan bentuk bilangan berpangkat dalam tabel berikut. Ini dia tabelnya. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2, 9. Ya toh? Kan 3 kali 3, 9. 3 pangkat 1. Itu artinya 3-nya dikalikan sebanyak 1 kali, maka dia adalah bilangan itu sendiri. Nah, kalau 3 pangkat 0, kenapa 1? Ada pembuktiannya. Bisa menggunakan cara perpangkatan yang negatif ya. Itu, jadi 1/3, 1/9, 1/27. Gitu ya. 1/27, berarti itu artinya 1/3 pangkat 3. Maka 1/27. Oke, bilangan di atas disebut dengan bilangan berpangkat bulat positif, berpangkat bulat negatif, dan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Secara umum, bilangan berpangkat bulat negatif ditentukan sebagai jika A tidak sama dengan 0, A bilangan real, dan N bilangan positif. Maka A pangkat negatif N sama dengan 1/AN, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contohnya, tuliskan bentuk berikut ke dalam bentuk tanpa eksponen, jadi tanpa pangkat ya. Awalnya kan dia pangkat negatif ya, maka dia dijadikan seperti ini. Untuk menjadi pangkat positif terlebih dahulu. 1/5 pangkat 3 sama dengan, nah ini baru ke hasil. Nih, 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Jadi hasilnya 1/125. Karena 1 kali 1 kali 1, 1 hasilnya. 5 kali 5, 5 kali 5, 125. Seperti itu ya. Nah, ini 1/-3. Kalau negatif, di sini kan pasti juga negatif ya. Negatif 1 ya. Bilang aja ke sananya. Tuh. Nah, menyatakan bilangan berikut dalam bentuk pangkat bulat positif. 5 dikurangin 3 sama dengan 1/5 pangkat 3 ya. Teori yang tadi ya. Ini juga sama. 3 kali 1/7 pangkat 4 sama dengan 4. Kok jadi 4 ya? Harusnya ini 3 ya. 3/7 pangkat 4. Ini 1/D pangkat 3, maka karena kalau cara kasarnya tuh berlawanan arah ya, dia nanti dikalikan negatif. Contoh selanjutnya, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk pangkat bulat negatif. 1/3, 6. Maka pangkat bulat negatifnya 6 pangkat negatif 2. Oke, yang ini juga sama. 1/A pangkat 3, B pangkat 4 sama dengan A pangkat negatif 3 dan B pangkat negatif 4. Jadi, yang ini tuh tadinya dari sini ya dinaikkan, maka dia jadi positif. Di bawahnya 1. Gitu ya teman-teman. 7/4. Ini kurang baik. Oke, pangkat 0. Secara umum, bilangan berpangkat 0 ditentukan sebagai berikut. Jika A tidak boleh sama dengan 0, A bilangan real, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A sama dengan 0, apa nih? A pangkat 0 tak mempunyai arti, karena
A. N0 pangkat 0 tidak mempunyai arti. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Ada 8 di sini. Seperti ini ya. Boleh disimak. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, A pangkat N dikali A pangkat M, hasilnya adalah A pangkat N plus M. Contohnya seperti itu ya. Nah, kalau yang kedua itu A pangkat N dibagi A pangkat M. Itu artinya A pangkat N dikurangi M ya. N dikurangi M. Yang ketiga ada A pangkat N dikalikan pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat N kali M. Gitu ya teman-teman. Nah, ini. Seperti itu ya. Sudah muncul itu. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Seperti itu ya. Nah, Bu Alim kan ada 5 kali 3 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Seperti itu deh. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Karena syarat dari pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sifat yang ke-6 ada A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, kalau A pangkat negatif N sama dengan 1 A pangkat N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, mana bisa ya? Oke, yang ke-8. A pangkat M di akar N sama dengan A pangkat M per N. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini ada. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, mohon maaf banyak salah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.